I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Buntut skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Timnas Malaysia menyeret Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM ke dalam krisis keuangan. Skandal naturalisasi Malaysia bikin FAM krisis. Rumor kerugian tembus puluhan miliar. Apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya disebut proyek masa depan. Sekarang disebut sebagai skandal terbesar sepak bola Malaysia. Naturalisasi kilat, dokumen dipertanyakan, sponsor mulai menjauh, dan satu rumor paling mengerikan. FAM disebut-sebut mengalami kerugian hingga puluhan miliar. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, ini tentang kepercayaan yang runtuh. Proyek ambisius yang berubah arah. Beberapa tahun terakhir, Malaysia memilih jalan cepat. Naturalisasi dijadikan senjata utama untuk mengejar ketertinggalan. Di awal, publik bertepuk tangan. Federasi bicara visi besar. Media menggaungkan kebangkitan Harimau Malaya. Namun seiring waktu, euforia itu perlahan berubah menjadi kecurigaan. Nama pemain datang terlalu cepat. Status kewarganegaraan rampung tanpa banyak penjelasan. Dan pembinaan lokal mulai tersisih. Di titik inilah, bisik-bisik pertama muncul. Rumor skandal. Saat naturalisasi dipertanyakan, rumor tidak langsung meledak. Ia tumbuh pelan, tapi konsisten. Isu yang beredar di kalangan pengamat. Proses administrasi disebut terlalu rapi. Dokumen asal-usul pemain tidak pernah dibuka ke publik. Beberapa pemain mendadak menghilang tanpa klarifikasi. Federasi menyebut semuanya sesuai aturan. Namun publik bertanya, aturan mana? Dan sejauh apa diuji? Di sepak bola modern, pertanyaan seperti ini adalah bom waktu. FAM dalam tekanan ganda. Tekanan datang dari dua arah sekaligus. Dari dalam negeri, fans mulai terbelah. Media lokal semakin kritis. Mantan pemain mulai bersuara. Dari luar, sorotan pengamat Asia. Tekanan reputasi regional, isu kredibilitas federasi, dan ketika tekanan meningkat, satu hal paling berbahaya muncul, krisis kepercayaan. Rumor paling panas, kerugian tembus puluhan miliar. Inilah rumor yang membuat semuanya berubah. Di balik layar, beredar isu bahwa FAM kehilangan sponsor potensial, mengalami penundaan pencairan dana, menanggung biaya tinggi proyek naturalisasi. Angkanya tidak pernah disebut resmi, namun rumor menyebut puluhan miliar rupiah jika dikonversi. Sekali lagi, ini belum fakta. Namun di dunia sepak bola, arus uang selalu menjadi indikator krisis. Honor, bisnis, dan reputasi. Sponsor tidak suka ketidakpastian. Investor tidak suka kontroversi. Begitu nama federasi dikaitkan dengan skandal, risiko bisnis langsung melonjak. Beberapa pengamat menyebut, negosiasi sponsor disebut mandek, nilai brand timnas menurun, kepercayaan mitra terguncang. Sepak bola bukan hanya olahraga, ia adalah industri, dan krisis reputasi selalu mahal. Pemain jadi korban utama. Di tengah badai ini, pemain kembali jadi pihak paling rentan. Pemain lokal merasa tersingkir, kehilangan jalur berkembang, tertekan secara mental. Pemain naturalisasi disorot latar belakangnya, dipertanyakan loyalitasnya, dibebani ekspektasi berlebihan. Tim nasional berubah dari simbol kebanggaan menjadi ruang konflik narasi. Komunikasi federasi yang dinilai gagal, alih-alih meredam isu, komunikasi FAM justru dinilai memperkeruh. Pernyataan normatif, jawaban singkat, minim transparansi. Dalam era digital, diam bukan lagi strategi aman. Diam justru membuat rumor tumbuh liar. Asia Tenggara menyaksikan. Kasus Malaysia tidak terjadi dalam ruang hampa. Negara tetangga mengamati dengan saksama. Sebagian menjadikannya pelajaran. Sebagian lain menjadikannya peringatan. Sepak bola Asia Tenggara sedang bergerak. Dan siapa yang salah langkah, akan tertinggal lama. Dua skenario besar di depan FAM.
Kini hanya ada dua kemungkinan besar. Skenario pertama, semua ini hanyalah rumor berlebihan, yang akan reda jika dijelaskan dengan transparan. Skenario kedua, ada masalah sistemik yang lebih dalam, dan kerugiannya belum sepenuhnya terlihat. Keduanya sama-sama berbahaya, jika dibiarkan tanpa kejelasan. Sepak bola atau krisis kepercayaan. Hari ini, belum ada vonis, belum ada angka resmi, belum ada pengakuan. Namun satu hal jelas, kepercayaan publik sudah terlanjur retak. Dan dalam sepak bola modern, krisis kepercayaan selalu lebih mematikan daripada kekalahan di lapangan. Apakah FAM bisa keluar dari badai ini? Atau skandal naturalisasi ini akan tercatat sebagai luka terdalam sepak bola Malaysia? Cerita ini belum selesai. Dan seperti biasa, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. If you wanna play tough